Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suyitno dari Salim Map di channel Salim Group. Oke ya, berikut sahabatku semua, pemirsa semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kali ini untuk tutorial yang akan kita sampaikan adalah terkait beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk kepada kita dari beberapa desa, yaitu diantaranya bagaimana kita desa diberikan kemudahan untuk mencetak satu blok atau mungkin satu dusun atau yang lainnya, dan yang lainnya di sini kita sempurnakan. Kita akan berikan di awal tutorial kita kali ini, yaitu mencetak setiap bidang tanah yang ada di desa. Nah, kita sudah otomatiskan bagaimana kemudahan itu akan kita bisa dapati untuk mencetak setiap bidang tanah dengan disertakan atribut informasinya, informasi dari atribut masing-masing bidang tanah terkait nama, luas, kemudian nomor PBB, nomor NIP dan sebagainya. Oke, berikut kita akan perlihatkan ya bagaimana teknisnya langsung saja. Di sini kita sebagaimana yang kita sampaikan di update yang telah kita berikan adalah update diantaranya fitur terkait kemudahan kita mencetak spot dan peta. Di sini kita akan berikan langsung di awal adalah paling atas nomor 1 di sini bagaimana kita mencetak spot. Dalam sebuah teknis pengajuan ini pun sebenarnya sudah kita sampaikan di beberapa video yang telah lalu ya. Kemudian kita berikan juga di sini kelengkapan bagaimana juga dalam setiap spot itu termasuk informasi dalam setiap cetak bidang tanah kita yang ini ya. Nah, ini termasuk informasi dari atribut informasi NIB-nya atau sertifikatnya, itu nomornya siapa, namanya siapa, tentunya akan berbeda. Nah, ini apa yang kita lakukan, masuk di sini ya. Otomatis kita pahami bersama, dicentang saja, kemudian masuk ke sini di submenu ya. Nah, ini sini aja, yang penting ini dicentang ya kan, dan kita pastikan nggak apa-apa. Kita pastikan ini semua tercentang. Kemudian berikutnya lagi adalah apa yang mau kita sertakan dalam cetak kita ya, dalam hasil cetaknya. Apakah lingkar blok mungkin ditampilkan, RT RW-nya juga mungkin, atau warnanya seperti ini ya, warna blok masing-masing. Ini blok ini kan ada kode warnanya yang berbeda-beda ya. Nah, ini bagaimana kita menghendaki itu, tinggal ya centang dan tidak dicentrang ya, cek dan uncek saja di sini. Contoh tidak saya sertakan ya, contoh tidak saya sertakan. Jadi di sini saya sertakan hanya lingkar RT saja ya, lingkar RT atau warna RT ya, warna RT dan lingkar RT biar kelihatan posisi tanah objeknya di mana ya. Dan berikutnya kita pastikan juga yang ditampilkan adalah ini, kita minimize dulu ya, adalah jalan. Ini jalan kita aktifkan ya. Jalan di sini kita aktifkan, ada jalan besar, jalan kecil, ini udah termasuk include di dalamnya ya. Kemudian di dalamnya juga nanti ada juga terkait informasi kali ya, kali, informasi aliran sungai ya, ada got, selokan, sungai dan sebagainya ya. Dari sini kita kategorikan sebagaimana yang kita sampaikan di awal. Kita bagi dalam beberapa kategori ya. Got ini terkait saluran air yang biasanya keluar dari kamar mandi gitu ya, yang kemudian menjadi sebuah air limbah keluarga gitu ya. Kemudian kalau kali ini adalah secara umum adalah aliran sungai yang bisa dibuat ataupun yang alami. Kalau sungai biasanya adalah aliran alami ya, dan biasanya besar. Nah, kalau selekan ini yang biasanya kita temui adalah terkait gorong-gorong yang dibikin oleh kita ya, secara buatan manusia ya, mungkin selokan di pinggir jalan dan sebagainya. Oke, ini kita berikut sudah persiapkan, kita centang semua.
Setelah ini dicentang, maka kita masuk ke menu project di sini ya. Kemudian kita masuk kepada layout ya. Masuk kepada layout, kita di sini diberikan sebuah pilihan ya. Diberikan sebuah pilihan masuk ke cetak bidang NOP NIB. Nah, kita masuk ke sini. Kemudian kita masukkan nomor dari bidang tanah yang mau kita kehendaki ya, dan pastikan ini diaktifkan dulu. Atlasnya diaktifkan dulu. Kemudian kita masukkan. Kita boleh memilih di sini tanda panah kecil hitam ke bawah ya, maka pull down akan menampilkan data informasi dari tanah yang ada, nomornya berapa aja. Nah, bisa nih memilih seperti ini manual, atau langsung saja kita ketik di sini, kita bersihkan ya. Kemudian kita masukkan saja, contoh saya ingin menghendaki mencetak 012 atau bidang tanah yang ada di blok 012, kemudian strip 0067, menghendaki nomor 67, kemudian enter. Maka akan ditampilkan di sini, akan diperlihatkan bagaimana bidang tanah ini terlihat. Tetapi di sini kelihatannya semuanya kelihatan ya, dalam arti garis hitam di sekelilingnya ini kelihatannya sama. Biar nggak sama, bagaimana? Ini ada yang kita kelewat. Ini nonaktifkan saja. Ini adalah bidang tanah secara datanya semuanya di sini. Untuk setting atau program bagaimana setiap bidang tanah muncul hanya yang ditampilkan dicetak, maka kita telah memprogram di sini ya. Kita setting informasi codingnya di sini. Jadi yang ini dinonaktifkan saja ya. Maka otomatis kalau dinonaktifkan, yang ditampilkan hanyalah bidang di sekitar tanah yang kita hendak cetak dan tanah itu sendiri yang kemudian di sini kita kasih warna outline kuning ya. Nah, seperti itu. Kembali kita masuk ke cetak kita ya, persiapan kita cetak. Informasi apa aja yang dapat kita pahami? Di sini ada informasi kapan. Contoh ini adalah hari Sabtu 2 Mei ya. Ini langsung di sini otomatis bidang gambar, kemudian diambil dari nomor berapa, kemudian nomor kode persil berapa, nomor nama di PBB siapa, nama di sertifikat siapa ya. Kemudian di bawahnya informasi skala, kemudian area bidang tanahnya tersebut ya. Nah, sini bisa disampaikan, bisa ditampilkan. Kemudian berikutnya adalah tabel informasi atau atribut tabel dari informasi yang ada. Jadi contoh pendetailan atas nama Sumarto ini nomor NIB-nya ini, kemudian nomor luasnya, luas tanahnya di SPT 208, untuk skala di PTSL atau di NIB itu 206 ya. Kemudian atas nama Pak Sumarto. Nah, jadi namanya cuma selisih nama depan dan nama belakang ya. Kalau di SPT lengkap, ini yang di NIB malah nggak lengkap. Kemudian alamat RT dari objek pajak itu ada di 0402. Kemudian dusunnya ada di dusun 2, Grunggul Karangkedawung. Kemudian GPS-nya ada di -7456368 terus 100928194. Ini tinggal di copy paste ini kalau di mau kita cari untuk posisi tanahnya di Google Earth ya, atau di Google Map. Nah, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya apa? Nih tinggal kita ekspor. Ini dalam PDF kita bisa kehendaki untuk diekspor ya. Masuk ke menu tadi ya. Saya ulangi ya, masuk ke sini ya. Nah, kemudian oke saja. Kemudian kita contoh larikan ke desktop ya. Ini kita namai cetak 012 0067 gitu aja ya. Kemudian kita save. Oke, save. Maka sudah ya, ekspor telah sukses. Tinggal kita lihat di desktop, kita minimize saja, dan ini hasilnya. Kita buka aja ya. Maka di sini kita bisa melihat hasil ekspor di PDF ya, yang bisa dibuka dimanapun. Ini bisa tinggal kita cetak ataupun kita kirimkan secara soft copy kepada yang menghendaki. Contoh mungkin diminta sama warga tentang posisi tanahnya
yang dia tanyakan. Nah, ini untuk satu bidang ya. Bagaimana kalau kemudian kita menghendaki mencetak desa, ingin mencetak semuanya, maka ini tinggal kita masuk di sini. Nah, ekspor menu yang ada di sebelah kanan. Nah, tinggal ekspor semuanya otomatis, dan kita kirim juga ya ke desktop saja. Kemudian kita save ya, kita biarin namanya itu default. Nah, ini memang membutuhkan waktu ya, membutuhkan beberapa waktu karena memang dia mengekspor di sini 1270 bidang tanah. Ya, seperti itu, dan ini berikutnya akan kita potong biar videonya tidak terlalu panjang ya. Oke ya, oke. Berikutnya kita bisa lihat hasilnya langsung ke desktop. Ini adalah cetak yang eh, blok 12 nomor 67 ya, dan ini yang satu desa. Ya, 1270 ya. Ini di sini kita bisa lihat, ini kita bisa lihat di sini ya. Thumbnailnya di sini. Ini kita bisa lihat ya. Ya, oke. Apa yang bisa kita lakukan untuk terkait bagaimana kita mencoba membantu dari bagaimana cetak per bidang tanah atau total dalam satu desa, setiap bidang tanah dicetak satu lembar. Maka ini menjadi sebuah solusi yang semoga bisa membantu desa ya. Oke, demikian saja untuk tutorialnya pada kali ini, semoga membantu.